Jujur tahun ini bisa dibilang sih akhir tahun yang paling berat banget. Gimana gak berat? Lo bayangin aja ngelihat sosial media. Teman-teman udah pada nikah. Belum lagi udah punya anak. Aduh berat banget gak sih? Terus ujung-ujungnya gimana? Terus ditanyain, Noy, kapan Kimpoy? Sorry, salah. Nikah. Memang kalau udah ngelihat temen di sosial media, jadinya sih, waduh, enak ya udah nikah, enak ya udah punya anak, anaknya lucu, ditimang ninang nineng, ning ninang, enak banget gitu ya. Tapi lo tahu nggak sih? Jadi kalau udah nikah gitu terus jadi orang tua, itu memang kelihatannya mudah, apalagi di sosial media. Anaknya kalau lapar dikasih makan, terus kalau haus dikasih air. Gampang banget gitu ya. Kucing gua si Melka kalau lapar ngeong-ngeong, udah gua kasih aja. Kalau bertingkah udah makan aja. Calon bapak yang kacau. Gue pengen nanya sama lo nih. Lo tahu gak sih pekerjaan yang paling menantang sekaligus mulia di dunia ini? Lo tahu gak sih apaan? Pasti dong banyak orang yang bilangin kayaknya politisi deh. Atau mungkin pasukan pemadam kebakaran. Wih, kenapa politisi? Gue nggak tahu, gue udah main sebut aja gitu ya. Pemadam kebakaran. Iya juga sih, bahaya gitu ya. Berat banget gitu. Tapi mulia juga, nyelamatin nyawa orang gitu ya. Superman juga sih, tapi itu di dunia beda lagi, itu Krypton. Itu beda lagi. Tapi sebenarnya jawaban yang tepat adalah membesarkan anak, pekerjaan yang paling menantang sekaligus mulia di dunia ini. Well, kalau membesarkan anak berarti lu jadi orang tua dong. Bener. Tapi lu gak bakal dihadapi dengan tumpukan kertas ataupun benda mati lainnya. Tapi lu harus ngebesarin sesuatu yang punya nyawa. Beda sama binatang. Hampir sama sih. Kalau binatang lu besarin dengan penuh cinta, dengan penuh perhatian, dia bakal nurut sama lo, dia bakal ngikutin lo, dan dia bakal takut kehilangan lo, kayak doi gitu. Tapi doi itu sayangnya bukan binatang. Tapi kalau ninggalin lo berarti doi binatang nih. Gak, skip deh, ngapain juga binatang. Tapi emang sih ngebesarin itu bukan berarti lo hanya jadi orang tua yang sekedar melalui waktu bersama sampai anak lo itu tumbuh dewasa. Ya kalau anak zaman sekarang sih bilangin kalau udah complicated banget hubungannya gitu ya, bilangin let it flow aja, let it flow, let it flow. Udah janji aja let it flow gitu ya. Bukan, itu let it go. Ya kayak gitu kebanyakan orang sih bilanginnya, udah palingan ntar kalau udah gede ya udah gede gitu aja. Wah, ini udah salah tau gak sih? Jadi bukan berarti let it flow aja gitu men. Come on. Dan ngebesarinnya juga lo harus mastiin mereka itu dapat kasih sayang, pelajaran, arahan, bimbingan, kepedulian, keamanan, terus juga hal-hal positif lainnya yang bisa ngebantu anak itu untuk bahagia di saat doi nanti kimpoy dewasa nanti gitu. Kimpoy mulu ah. Jadi anak lo itu harus siap menerima tantangan di saat gak bersama lo lagi gitu. Jadi kayak gak hidup bersama lagi, dia udah dewasa, udah ngejalanin kehidupannya sendiri. Jadi kalau misalnya ada masalah atau gimana, dia bisa nyelesain masalah gitu. Tapi emang sih gak ada orang tua yang sempurna. Tapi sebenarnya lo itu harus berusaha untuk membesarin anak lo dengan hal-hal mendasar. Ya kayak misalnya kasih sayang, terus juga kepedulian. Well, ngebesarin anak terus ngedidik itu penting banget, lantaran itu semua sih pengaruhnya besar dan kuat banget karena ada proses yang namanya itu proses pembentukan karakter ke depannya dan juga untuk masa depan si anak keseluruhan sebenarnya sih. Jadi gue di sini di podcast kali ini ngebahas tipe-tipe orang tua perusak masa depan anak. Wah, apa aja itu? Sebenarnya sih ini request yang sudah banyak dari kemarin, yang harusnya udah gue bahas dari kemarin sih. Jadi kali ini baru sempet. Dan juga
banyak dapat pengalamannya sih sebenarnya kisah nyata sih, kisah nyata banget. Di sekitaran gue itu banyak banget orang tua yang bisa ngerusak masa depan anaknya tanpa disadari gitu. Nah kalau lu mungkin yang dengerin nih udah mau nikah, atau mungkin udah punya anak, atau mungkin mau punya pacar nih, waduh, ini nih tipe-tipenya lu harus tahu dan lu harus aware gitu. Untuk tipe yang paling sering, yang ini nggak terlalu paling sih, cuman gue sering banget nemuin kayak gini gitu. Karena kebetulan gue kan ada klien, gue juga jual jasa. Jadi klien gue ini anak sekolah. Kalau diajakin ketemu untuk bahas materinya ini, yang jasa yang mau dipakai dari gue gitu, agak susah karena bang ada bimbel gitu. Oke, bimbel. Ujung-ujungnya di weekend juga ada bimbel lagi dadakan bang. Ini soalnya besok ada ulangan, si mama nyuruh kayak gini segala macam. Oh, berat banget kayaknya ya. Iya bang, maklum lah bang, kejar target apaan? Emang lu jualan apa? Kalau jualan kejar target gitu ya. Tapi ini kejar targetnya tahu nggak sih apaan? Kejar target itu juara 1. Yeps, bener banget. Zaman sekarang itu banyak banget anak-anak ya, itu dipacu untuk selalu jadi juara 1, selalu aktif dalam kompetisi. Nah, yang aktivitasnya di mana itu adalah tujuan akhirnya adalah kemenangan. Wah, ini kalau udah dijadiin tujuan akhir adalah kemenangan, ini bahaya banget. Anak lu bisa tumbuh jadi orang yang nggak mau ngalah, terus juga sering kecewa karena doi nggak dapet apa yang doi mau gitu. Terus juga cenderung bakal banyak musuh dan susah banget punya temen. Ini kisah nyata di mana yang gue tanyain, mereka itu kutu buku dan segala macam, katanya punya temen. Iya, gue punya banyak temen. Lihat deh di Instagram gue banyak kan, 10k. Temen yang di dunia nyata berapa banyak? Sebentar, ini kayaknya 5 deh bang. Waduh, yang lain kemana? Gak deh, gak penting mereka gitu. Gak penting ya. Terus mereka follow lu gak? Ya follow sih gitu. Oh udah deh, repot banget. Itu salah satunya tipe orang tua yang tipe kompetitif. Jadi suka banget ngejakin anaknya itu untuk berkompetisi. Dan tujuan akhirnya tadi yang gue bilang adalah kemenangan. Ini salah banget bro. Jangan jadikan kemenangan itu tujuan akhir. Proses, hargai prosesnya. Lu harus ajarin mereka tentang proses, menikmati proses. Dan kalau kemenangan itu adalah nilai tambahan gitu. Dan kalau kekalahan itu adalah nilai yang super banget. Karena pengalaman luar biasa adalah di kekalahan. Itu bisa bikin anak lu jadi lebih dan lebih. Lo harus kayak gitu. Ya kalau anak lu tipenya sih kayak manja gitu apa segala macam, itu salah lu sendiri. Karena apa? Karena lu itu tipe orang tua suka manjain anak. Ya dimanjain dengan kayak kata-kata, terus perilaku manis gitu. Terus juga lu sering banget ngasih hadiah tanpa doi itu harus ngelakuin sesuatu yang signifikan. Yang apa ya contohnya, yang lebih ini sih, mereka harus ngerjain satu target dulu baru lo kasih hadiah, harusnya kayak gitu. Tapi lo ngasihnya gampang aja. Ini pengalaman gue pribadi juga sih. Sebenarnya kalau diajarin orang tua sih enggak, cuman gue sadar aja gitu apa yang gue kerjain. Kayak misalnya yang hal kecil aja deh, gue suka tongseng kambing. Nah gimana gue cara dapetinnya? Gue bisa aja tinggal pergi beli gitu ya, gampang banget gitu. Tapi sebenarnya gue harus ngerjain suatu project dulu, udah kelar projectannya, itu baru gue bisa beli. Karena apa? Kalau belum kelar, terus gue sambil ngerjain projectnya, itu sama halnya gue itu kayak ngemanjain diri gue sendiri. Gue pengen manjain diri gue sendiri setelah gue ngelarin project. Jadi kalau project gue udah selesai, kayak misalnya gue bikin video, atau mungkin gue kayak bikin podcast ini gitu, gue nge-tag dan gue ngedit dan segala macam, udah kelar, baru gue kasih gift ke diri gue sendiri. Kayak gitu. Kalau lo udah terbiasa seperti itu, lo bakal jadi lebih baik deh, dijamin. Daripada lo itu manjain diri lo sendiri. Karena kalau lo susah, aduh gak kebayang gue udah
Mending coba dikurangin dulu. Misalnya lu pengen bersihin kamar, tapi apa giftnya ya gitu. Atau mungkin kayak coklat. Ntar gue mau beli coklat, beli gak ya? Aduh, lagi pengen nih, tapi kerjain sesuatu dulu deh. Setelah itu baru beli coklat. Waduh, dijamin deh, itu enak banget, adem. Dan mood lu jadi lebih seger gitu. Kemana-mana senyum aja, tapi bukan kayak orang gila gitu ya. Enggak. Memang ada juga orang tua yang gak mau manjain anaknya. Tipenya sih tipe acuh tak acuh kayak gitu. Jadi kayak gak mau manjain sedikit pun, cuek aja gitu. Jadi anak itu lebih apa ya, lebih sering dimarahin. Bahkan untuk hal-hal yang kayak sepele, yang kecil banget itu sering banget lu marahin gitu. Aduh, ini tipe orang tua yang gimana ya, gue bisa bilang ya, sebenarnya doi itu sayang sama lo gitu. Cuman doi itu bingung ngungkapinnya gimana, karena mungkin dari ajaran-ajaran sebelumnya. Nah, kalau lo sadar orang tua lo itu sayang sama lo, sudah ada beberapa ciri-cirinya. Kayak misalnya nih, doi udah ngingetin lo makan. Waduh, udah deh, tapi dia marah-marah ngingetinnya. Noy, lu udah makan belum? Mati lu ntar lo, mana nyusahin aja lo. Waduh, sebenarnya doi sayang, cuman bingung cara mengungkapkannya gimana. Mungkin komunikasi agak kurang tuh. Itu bener. Lo harus bisa ngerti gitu. Kalau orang tua yang gak bisa ngerti anak harus bisa ngertiin orang tua. Ya kalau misal umur lo masih 10 tahun dan lo udah dengerin podcast ini, lo harus bisa ngerti gitu. Tapi kalau gue yakin yang dengerin podcast ini umurnya di atas 10 tahun, gak mungkin di bawah 10 tahun. Karena kalau lo ketemu dengan orang tua yang kayak gini dan lo jadi tipe orang tua yang pemarah, bisa jadi nih anak lo itu bakal tumbuh jadi pemarah kayak lo juga gitu. Dan doi juga kalau misalnya punya temen, doi itu bakal sering banget kayak berantem, ya cekcok terus ujung-ujungnya berantem gitu, karena kepicu dari orang tuanya tadi gitu. Waduh, bahaya banget gak sih? Bahaya banget. Tapi saking bahayanya juga ada nih orang tua yang gak mau anaknya aneh-aneh, dijagain mulu. Tipe protektif. Wih, ini sih banyak terjadi sih di kalangan anak-anak yang orang tua yang punya anak cewek. Wah, ini sih kalau bisa dibilang sih anaknya ini terlalu banyak perhatian, terlalu banyak dapat perhatian. Terus juga sering dipantau gerak-geriknya. Anaknya juga biasa nggak diperbolehin ngelakuin sesuatu ataupun yang dianggap bahaya banget deh ke depannya. Waduh, bawa motor terus kamu ntar kecelakaan, terus kamu masuk got dan muka kamu hancur dan kamu jelek. Oh jangan nak. Waduh mak, ini mama berlebihan banget ya, protektif banget sih. Udah lepasin aja. Karena kedepannya kalau lu protektif kayak gitu, itu anak lu ya dijamin itu potensinya jadi orang yang penakut. Terus juga mudah alergi, perfeksionis itu udah jelas. Terus juga selalu aja ngerasa gak aman. Aduh, gue aman gak ya kalau kesana ya? Terus perfeksionis, lo tahu dong kayak gimana gitu. Oh my god. Tapi di samping perfeksionis, sebenarnya sih di balik perfeksionis itu gue pengen kayak gini. Terus kepicu dong amarahnya gitu ya. Pasti kepicu amarah. Terus ujung-ujungnya kasar. Karena orang-orang perfeksionis biasanya sih kasar banget gak sih? Kasar banget. Dan kalau lo ketemu dengan orang tua dan lo jadi orang tua yang tipe yang kasar, ayo come on man, jangan deh. Karena kalau lo kasar gitu, apalagi suka nyakitin anak lo secara fisik atau verbal gitu. Kalau yang verbal kelihatan dong, lo itu anak ini gila lo, bego lo, segala macam lo sebutin dah semua seisi kebun binatang, ular lo, kambing lo, ikan piranha lo. Terus lo bilangin, "Pak, ada yang lupa satu pak." "Apaan tuh?" "Itu ikan lele." "Nggak ada kebun binatang." Udah dibalikin aja tuh meja jubrak gitu ya. Aduh, come on man. Kalau udah tipe kasar kayak gini, udah jelas bahayanya, jelas banget. Coba deh kalau marah sama anak, jangan bilangin goblok, bego lu, ataupun segala macamnya. Sebenarnya sama temen juga kayak gitu.
Dan lu kalau jadi seorang pimpinan juga jangan bilang goblok, bego lu juga segala macam. Usahain dikurangin deh gitu. Tapi kalau sama anak jangan sampai karena bahaya banget. Ya kalau anak lu tumbuh nanti ya, dia bakal juga suka ngasarin orang. Jadi kalau lu ketemu dengan orang atau punya temen yang anaknya suka ngasarin apa segala macam, ya itu cerminan dari orang tuanya. Kalau lu pengen jadi orang tua yang bagus, yang oke, coba deh jadi lebih baik. Yang gue sebutin tadi bukan berarti untuk dihindarin. Sebenarnya dihindarin itu agak sulit, tapi dikurangi mungkin bisa.